Yes, akhirnya yang ditunggu fans timnas muncul. Ratu Tisha berikan respon mengejutkan kayak gini di tengah hasil mengecewakan timnas senior, apalagi U23. Fans timnas harus simak ulasan lengkapnya. Mantap! Diumumkan langsung hari ini, Gerald Van den Burg resmi dipecat dan langsung diungkap 5 pelatih yang sudah disiapkan sebagai nahkoda baru pelatih timnas Indonesia U23. Jadi harapanku, nama terakhir paling diharapkan fans timnas. Siapa saja? Temukan jawabannya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Yes, akhirnya yang ditunggu fans timnas muncul. Ratu Tisha berikan respon mengejutkan kayak gini di tengah hasil mengecewakan timnas senior, apalagi U23. Fans timnas harus simak ulasan lengkapnya. Ratu Tisha, Wakil Ketua Umum PSSI yang selama ini dikenal sebagai sosok paling dihormati fans timnas Indonesia, akhirnya memberikan respon mengejutkan namun berkelas di tengah badai kritik terhadap performa timnas Indonesia, baik senior maupun U23. Bulan September 2025 seharusnya menjadi momen penuh harapan bagi pecinta sepak bola tanah air. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Timnas senior dan timnas U23 Indonesia gagal memuaskan ekspektasi publik, bahkan mencatatkan 2 laga tanpa mampu melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran atau 0 shoot on target. Hasil mengecewakan ini seakan menjadi pukulan telak bagi para pendukung Garuda. Banyak fans menyebut performa timnas kali ini sebagai kembali ke titik nol, seolah Indonesia harus memulai lagi dari awal. Padahal di era Shin Taeyong, Garuda sudah melangkah jauh hingga diperhitungkan sebagai kekuatan baru di Asia. Sejak Januari lalu, PSSI mengambil langkah berani dengan menunjuk 2 pelatih asal Belanda untuk mengisi posisi yang sebelumnya ditempati STY. Patrick Kluivert dipercaya memimpin timnas senior, sementara Gerald Van den Burg ditugaskan menangani timnas U23. Keputusan itu memungkinkan PSSI menjalankan agenda ganda. Timnas senior menggelar FIFA Matchday, sementara U23 fokus pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Namun, hasil di bulan ini memunculkan banyak tanda tanya besar. Timnas senior sebenarnya memulai FIFA Matchday dengan manis, membantai Taiwan 6-0 pada 5 September 2025. Akan tetapi, harapan publik kembali runtuh setelah pertandingan kedua kontra Lebanon berakhir 0-0. Padahal Stefano Lillipali Deka mendominasi jalannya laga dengan 81% penguasaan bola. Namun, dari 9 tembakan yang dilepaskan, tak ada satu pun yang mengarah ke gawang. Statistik ini memperlihatkan betapa tajamnya problem di lini depan, terlebih bila Oleh Romeni tak bisa main karena cedera. Ironisnya, kurang dari 24 jam kemudian, catatan buruk itu diulang oleh timnas U23. Dalam laga kontra Korea Selatan pada 9 September 2025, Rafael Struijk Deka kembali tumpul. Meski menguasai 59% ball possession dan mencatatkan 7 tembakan, semuanya melenceng dari sasaran. Akibatnya, Garuda Muda tumbang 0-1 dan gagal lolos ke Piala Asia U23. Kegagalan demi kegagalan ini membuat kepercayaan publik semakin goyah. Banyak yang menyayangkan keputusan PSSI menggeser STY, pelatih yang sebelumnya berhasil membawa Garuda Muda menembus semifinal Piala Asia U24 dan hampir lolos ke Olimpiade. Kini hasilnya justru anjlok, bahkan kalah bersaing dari tim-tim Asia Tenggara lain seperti Filipina dan Kamboja. Tak heran, media sosial dipenuhi kritik tajam. Fans menyebut gaya sepak bola idealis ala Belanda yang coba diterapkan Kluivert maupun Van den Burg tak sesuai dengan karakter pemain Indonesia dan kultur sepak bola Asia. Di tengah derasnya kritik dan kekecewaan, Ratu Tisha, Wakil Ketua Umum PSSI yang selama ini mendapat respek tinggi dari fans, akhirnya berikan respon mengejutkan, namun tetap berkelas dan penuh ketenangan.
Dilansir dari akun medsos Instagram story pribadinya, Ratu Tisha mengatakan, "Hai semua, nggak tahu mau ngomong apa, karena udah janji mau bikin konten kayak gini, jadi kita bikin dulu. Hadi ini lagi ada di Zurich, cuman bentar lagi mau pulang ke Jakarta. Apa ya? Saya susah kalau disuruh sharing, jadi bye." Ucapan Ratu Tisha ini bisa semakin menjadi pertanyaan besar di tengah hiruk-pikuk hasil mengecewakan timnas Indonesia. Fans yang sudah lelah dengan hasil buruk ingin mendapat jawaban bagus dan berharap masih ada sosok di tubuh PSSI yang mengerti aspirasi publik. Namun, apakah evaluasi benar-benar akan dilakukan? Apakah gaya total football ala Belanda akan tetap dipaksakan? Atau justru akan ada perubahan menuju permainan yang lebih realistis dan efektif seperti counter attack yang sempat membuat Indonesia ditakuti di Asia? Mantap! Diumumkan langsung hari ini, Gerald Van den Burg resmi dipecat dan langsung diungkap 5 pelatih yang sudah disiapkan sebagai nahkoda baru pelatih Timnas Indonesia U23. Jadi harapanku, nama terakhir paling diharapkan fans Timnas. Siapa saja? Temukan jawabannya di sini. Nama Gerald Van den Burg tengah menjadi sorotan besar di dunia sepak bola Indonesia. Kekalahan tragis Timnas Indonesia U23 dari Korea Selatan U23 dalam laga pamungkas kualifikasi Piala Asia U23 2026 membuat Garuda Muda gagal melangkah ke putaran final. Hasil ini bukan hanya mengecewakan, tapi juga menimbulkan gelombang desakan dari publik sepak bola tanah air yang meminta Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, segera mengambil langkah tegas, memecat sang pelatih asal Belanda. Erick Thohir sendiri tidak menutup mata. Ia secara terbuka menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan, bukan sekedar menyoroti hasil di laga melawan Korea Selatan, tapi juga persiapan jangka panjang. Saya akan minta direktur teknik untuk review semuanya. Tidak hanya hasil hari ini, tapi juga persiapan ke depan, ujar Erick Thohir usai laga Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Dengan pernyataan itu, masa depan Gerald Van den Burg jelas berada di ujung tanduk. Lalu, siapa saja yang berpeluang besar menggantikan posisi tersebut jika benar-benar terjadi pergantian pelatih? Berikut 5 kandidat yang disebut-sebut paling potensial. 1. Indra Syafri. Nama Indra Syafri tentu tak bisa dilepaskan dari sejarah Timnas Indonesia kelompok usia muda. Ia dikenal sebagai pelatih yang paling kental dengan Timnas U23. Prestasinya pun bukan main-main, membawa Timnas U22 juara Piala AFF U22 2019 serta mempersembahkan medali emas SEA Games 2023. Gelar emas SEA Games 2023 bahkan terasa istimewa karena itu adalah medali emas pertama Timnas Indonesia setelah penantian panjang selama 32 tahun. Tak heran jika muncul rumor bahwa Indra Syafri akan kembali dipercaya memimpin Timnas U23 di ajang SEA Games 2025 mendatang. 2. Frank van Kempen. Kandidat kedua adalah Frank van Kempen, sosok yang saat ini berstatus sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia U23. Keunggulan Frank terletak pada pengalamannya mendampingi langsung para pemain Garuda Muda sehingga sudah memahami betul kualitas dan karakter mereka. Namun ada catatan penting, saat ini Frank juga menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Jika ia dipromosikan menjadi pelatih U23, otomatis kursi pelatih U20 akan kosong. Apakah nantinya Nova Arianto yang kini memimpin Timnas U17 akan dipromosikan ke U20? Pertanyaan ini menjadi dilema tersendiri bagi PSSI. 3. Denny Lanzat. Nama berikutnya adalah Denny Lanzat yang kini berstatus asisten pelatih Timnas Indonesia senior di bawah kendali Patrick Kluivert. Lanzat mungkin belum banyak dikenal publik Indonesia, tetapi rekam jejaknya di dunia kepelatihan cukup meyakinkan.
Pelatih usia 49 tahun ini punya pengalaman panjang sebagai asisten di berbagai klub besar Eropa maupun Asia, mulai dari Ferencváros, Hungaria, Lech Poznan, Arab Saudi, Al Ta'awun, Arab Saudi, Willem II, Belanda, hingga Feyenoord, Rotterdam. Dengan usia yang masih relatif muda untuk ukuran pelatih, Lansat dipandang punya ide-ide taktik yang segar dan modern. 4. Alex Pastoor. Jika berbicara soal pengalaman, maka nama Alex Pastoor adalah yang paling menonjol. Ia bahkan disebut-sebut sebagai otak strategi timnas Indonesia senior saat ini. Julukan The Professor pun melekat kepadanya berkat kemampuannya dalam meramu strategi yang detail dan efektif. Dengan target besar jangka panjang seperti Olimpiade Los Angeles 2018, Alex Pastoor bisa menjadi pilihan menarik untuk memimpin timnas U23. Namun pertanyaannya, apakah PSSI siap mengambil langkah berani dengan menaruh tanggung jawab besar itu di pundak seorang profesor taktik? 5. Nova Arianto. Terakhir ada nama Nova Arianto yang dianggap sebagai pelatih muda potensial di Indonesia. Meski paling junior di antara kandidat lain, Nova sudah menorehkan prestasi penting, menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Jika Nova mampu membawa timnas U17 melaju setidaknya hingga fase gugur di Piala Dunia U17 2025, bukan tidak mungkin PSSI akan menghadiahkan dua posisi prestisius sekaligus, pelatih kepala timnas U23 dan asisten pelatih timnas senior. Kini bola panas ada di tangan PSSI. Apakah mereka akan tetap mempertahankan Gerald Vandenberg meski tekanan publik kian membesar, atau berani mengambil langkah besar dengan menunjuk salah satu dari 5 nama di atas? Kabar menggembirakan datang dari Eropa. Marcelino Ferdinand, salah satu wonderkid terbaik yang dimiliki Indonesia, akhirnya semakin dekat dengan debut resminya bersama klub barunya AS Trenčín setelah selesai membela timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday. Bagi Marcelino, kesempatan ini jelas menjadi momen penting. Bintang muda berusia 21 tahun itu akhirnya melihat cahaya baru setelah 2 musim terakhir perjalanan karirnya tidak berjalan mulus. Di KMSK Deinze maupun Oxford United, menit bermainnya sangat terbatas, membuat perkembangannya sempat tersendat. Namun kini, lewat solusi cerdas di bursa transfer musim panas, Marcelino dipinjamkan ke klub asal Slovakia tersebut. Harapannya sederhana, mendapatkan kesempatan tampil reguler, menambah jam terbang, sekaligus membuktikan kualitasnya di Eropa. Langkah Marcelino ke AS Trenčín bukan tanpa alasan. Klub yang kini bertengger di papan atas Liga Slovakia itu punya riwayat positif dengan pemain Indonesia. Witan Sulaiman pernah memperkuat Trenčín pada paruh pertama musim 2022-23 dan tampil cukup reguler sebelum akhirnya kembali ke Indonesia untuk bergabung dengan Persija Jakarta. Dengan posisi yang kurang lebih sama seperti Witan kala itu, publik tanah air kini punya alasan untuk menaruh harapan besar kepada Marcelino. Jika Witan bisa berkembang di sana, tentu bukan hal mustahil bagi Marcelino untuk mengulang kesuksesan serupa. Bahkan, Egy Maulana Fikri yang juga sempat mencicipi Liga Slovakia pernah membuktikan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing dengan intensitas sepak bola Eropa Timur. Marcelino sendiri terlihat sangat antusias dengan tantangan barunya ini. Dalam perkenalan resminya bersama klub, ia menegaskan sudah mendapat banyak informasi tentang Liga Slovakia, terutama dari rekannya sesama Garuda, Witan Sulaiman. Saya sudah banyak mendengar tentang Liga Slovakia. Teman saya Witan Sulaiman juga pernah bermain di AS Trenčín, ujar Marcelino. Liga Slovakia memiliki kualitas dan saya percaya akan cocok dengan kemampuan saya. Saya ingin memberikan segalanya di AS Trenčín dan saya tidak sabar untuk bertemu dengan para pemain, staf pelatih, dan tentunya para supporter. Tambahnya penuh keyakinan.
Pernyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa Marcelino datang dengan motivasi besar, bukan sekedar mencari pelarian, melainkan sungguh ingin membangun karir barunya. Situasi yang dihadapi Marcelino tentu tidak mudah. AS Trenčín saat ini tengah tampil gemilang, berada di peringkat kedua klasemen Liga Slovakia dengan raihan 12 poin dari 6 pertandingan. Mereka hanya kalah selisih gol dari pemuncak klasemen Spartak Trnava. Dengan performa tim yang sedang baik, peluang Marcelino untuk langsung menjadi starter tentu kecil. Masa adaptasi akan menjadi tahap penting. Besar kemungkinan ia akan lebih dulu mengawali petualangannya sebagai pemain pengganti sebelum benar-benar dipercaya tampil reguler. Namun, justru disinilah letak tantangan yang bisa mematangkan dirinya. Menariknya, keberhasilan Marcelino mendapatkan menit bermain di Trenčín bisa memberi efek positif bagi timnas Indonesia. Dalam beberapa laga terakhir, pelatih Patrick Kluivert lebih sering mempercayakan posisi starter kepada Beckham Putra yang bermain reguler di Persib Bandung. Selain itu, muncul pula nama Adrian Wibowo, gelandang muda yang kini menjadi bagian dari tim utama Los Angeles FC di MLS. Persaingan di lini tengah Garuda pun semakin ketat dan Marcelino harus menjawabnya dengan performa di level klub. Dengan bekal pengalaman baru di Eropa, Marcelino berpotensi kembali menjadi pilihan utama Garuda di masa mendatang. Publik sepak bola tanah air tentu akan menantikan tanggal 13 September 2025 ketika AS Trenčín dijadwalkan menghadapi Ružomberok di lanjutan Liga Slovakia. Bukan tak mungkin laga ini akan menjadi momen perdana Marcelino tampil dengan seragam Trenčín. Semangat tinggi tengah menyelimuti skuad timnas Indonesia jelang laga-laga krusial di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu sosok penting di lini tengah Garuda, Joey Pelupessy, dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa dirinya dan tim sudah sangat siap untuk bertarung habis-habisan pada Oktober mendatang. Joey menilai modal kepercayaan diri itu lahir dari hasil positif yang diraih pada agenda FIFA Matchday September 2025. Dalam 2 pertandingan uji coba tersebut, Indonesia tampil solid dan berhasil menjaga rekor tak terkalahkan. Pada laga pertama, skuad Garuda tampil meledak dengan pesta gol ke gawang Thailand. Pertandingan yang digelar pada 5 September 2025 itu berakhir dengan skor telak 6-0, sebuah kemenangan yang bukan hanya menambah rasa percaya diri pemain, tetapi juga menunjukkan tajamnya lini serang timnas Indonesia. Tak berhenti di situ, Garuda kemudian menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh, yakni Timnas Lebanon, 3 hari kemudian pada 8 September 2025. Pertandingan berlangsung ketat, dan meski tak ada gol tercipta, hasil imbang 0-0 itu tetap dianggap penting karena membuktikan solidnya lini pertahanan dan kekompakan tim. Berbicara soal persiapan, Joey Pelupessy dengan tegas menyampaikan optimisme dan kesiapannya. Ia menegaskan bahwa tujuan utama mereka jelas, meraih hasil maksimal agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, saya sudah sangat siap. Kemarin baru saja menyelesaikan 2 pertandingan. Kami berhasil menang melawan Taiwan, sangat disayangkan gagal menang melawan Lebanon, kata Joey di Jakarta, Selasa 9 September 2025. Lebih lanjut, Joey menyoroti kekompakan yang mulai terbangun dalam skuad. Dalam 1-2 minggu ini, kami sudah berlatih bersama. Kami juga kompak dalam pertandingan-pertandingan kemarin, tambahnya. Tak lupa, ia mengingatkan pentingnya menjaga fokus penuh di sisa persiapan menuju laga resmi. Kami harus fokus dengan apa kita lakukan sekarang, jadi sangat tidak sabar untuk putaran keempat, ucap Joey. Perjalanan di putaran keempat jelas tidak akan mudah. Indonesia sudah ditunggu 2 lawan berat pada Oktober 2025. Pertama, Arab Saudi sebagai tuan rumah pada 8 Oktober 2025. 3 hari berselang, Irak akan menjadi lawan berikutnya, pertandingan yang juga diprediksi berlangsung sengit.
Menghadapi lawan-lawan dengan tradisi sepak bola kuat, persiapan matang, mental baja, dan strategi tepat akan sangat menentukan langkah Garuda. Pernyataan penuh keyakinan dari Joey Pelupesi ini tentu bisa menjadi suntikan semangat bagi para supporter. Namun, ujian sesungguhnya ada di depan mata, melawan tim-tim Asia Barat yang terkenal tangguh dan berpengalaman di panggung internasional. Nah, bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola Indonesia? Apakah dengan performa konsisten seperti di FIFA Matchday lalu, Timnas Indonesia bisa memberi kejutan besar di putaran keempat? Dan menurut kalian, apa yang paling harus ditingkatkan? Lini serang yang lebih tajam atau pertahanan yang makin disiplin? Silahkan tinggalkan komentar dan pendapat kalian. Kabar mengejutkan kembali datang dari dunia sepak bola tanah air. Timnas U23 Indonesia resmi gagal melaju ke putaran final Piala Asia U23 2026, sebuah hasil pahit yang membuat publik kecewa, terutama mengingat besarnya harapan pada generasi Garuda Muda saat ini. Berada di grup J, Timnas U23 Indonesia sejatinya hanya harus bersaing dengan 3 lawan, Laos, Makau, dan Korea Selatan. Di atas kertas, peluang Garuda Muda cukup besar, namun realita di lapangan berkata lain. Indonesia hanya mampu mencatatkan 1 kemenangan telak melawan Makau, namun hasil imbang melawan Laos dan kekalahan krusial dari Korea Selatan membuat peluang mereka benar-benar sirna. Kesempatan untuk bersaing lewat jalur runner-up terbaik pun hilang begitu saja setelah gagal meraih kemenangan atas Laos. Sementara itu, jalan satu-satunya melalui status juara grup juga pupus usai dipukul Korea Selatan. Bagi pelatih Gerald Van den Berg, kegagalan ini menambah catatan buruk di tahun 2025. Sebelumnya, ia juga gagal mempersembahkan gelar setelah Garuda Muda takluk dari Vietnam di final ASEAN Cup U23 2025. Kini, dengan kegagalan di level Asia, posisinya makin berada di bawah sorotan tajam. Kritik pun semakin deras karena performa tim dianggap menurun dibandingkan era kepelatihan Shin Tae-yong. Di bawah asuhan Shin, Timnas U23 Indonesia justru menjelma sebagai kuda hitam menakutkan di Asia. Bahkan, mereka pernah mencatat sejarah dengan mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23 2024, sebuah pencapaian yang membanggakan. Kala itu, Garuda Muda hampir saja lolos ke Olimpiade 2024, meski akhirnya terhenti di babak play-off. Bandingkan dengan kondisi sekarang, keperkasaan itu seakan lenyap begitu saja. Performa buruk di klasemen runner-up terbaik. Kegagalan semakin terasa pahit ketika Indonesia tak mampu bersaing di klasemen runner-up terbaik. Dari sekian banyak tim, hanya 4 runner-up terbaik yang berhak lolos. Namun, Indonesia harus puas duduk di peringkat ke-10. Ironisnya, negara-negara yang selama ini dipandang lebih lemah justru melangkah lebih baik. Filipina misalnya, mengumpulkan 6 poin dan duduk di posisi ke-7. Sementara Kamboja berhasil mencatat 5 poin dan menempati peringkat ke-9. Indonesia hanya 4 poin dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Berkaca dari edisi sebelumnya, padahal jika menengok edisi sebelumnya, hasil ini seperti sebuah ironi. Pada kualifikasi Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia tampil luar biasa di grup K yang berisi Turkmenistan dan Taiwan. Kala itu, Garuda Muda sukses jadi juara grup dengan torehan 6 poin sempurna, plus catatan impresif mencetak 11 gol. Bandingkan dengan kondisi sekarang, hanya sekali menang, 1 kali imbang, 1 kali kalah, dan tersingkir. Jelas terlihat ada kemunduran yang sangat mencolok. Situasi ini tentu menjadi pelajaran berharga, tetapi juga alarm keras bagi PSSI. SEA Games 2025 disebut akan menjadi ajang terakhir Gerald bersama Timnas U23. Jika tak ada perubahan signifikan, besar kemungkinan PSSI mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi bahkan mungkin memutuskan kerjasama.
Menariknya, keberhasilan Marcelino mendapatkan menit bermain di Trencin bisa memberi efek positif bagi timnas Indonesia. Dalam beberapa laga terakhir, pelatih Patrick Kluivert lebih sering mempercayakan posisi starter kepada Beckham Putra yang bermain reguler di Persib Bandung. Selain itu, muncul pula nama Adrian Wibowo, gelandang muda yang kini menjadi bagian dari tim utama Los Angeles FC di MLS. Persaingan di lini tengah Garuda pun semakin ketat dan Marcelino harus menjawabnya dengan performa di level klub. Dengan bekal pengalaman baru di Eropa, Marcelino berpotensi kembali menjadi pilihan utama Garuda di masa mendatang. Publik sepak bola tanah air tentu akan menantikan tanggal 13 September 2025 ketika AS Trencin dijadwalkan menghadapi Ružomberok di lanjutan Liga Slovakia. Bukan tak mungkin, laga ini akan menjadi momen perdana Marcelino tampil dengan seragam Trencin.